Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ibu-ibu ya, saya berdiri ya. Jenengan semuanya duduk. Kelihatan saya tinggi sekali ya. Jadi kalau yang berdiri anak-anak tadi nggak seberapa. Jadi, mohon dimaafkan ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'du. Yang saya hormati pengurus Yayasan Darul Hikmah Surabaya, Pak Bambang Supriyanto sebagai bendahara yayasan. Yang saya hormati Kepala KBRA Darul Hikmah dan para ustadzah, para bapak ibu wali murid KBRA yang saya banggakan, dan anak-anakku semuanya yang hadir dalam acara akhir sana ya, tahun pelajaran 2024-2025 yang saya cintai dan saya banggakan. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat iman, Islam dan sehat, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa hadir dalam acara akhirus sana. Semoga apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita dan akan kita petik nanti di hari akhirat. Salat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga terlimpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, pengikutnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, yang pertama kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang telah memberikan amanah kepada kami, menitipkan putra-putrinya untuk dicetak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah melalui pendidikan KBRA Darul Hikmah. Dan yang tahun ini putra-putrinya lulus, kami ucapkan sukses dan semoga bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Semuanya diberikan kemudahan, kelancaran dalam memperoleh pendidikan di tingkat lanjut, dan semoga nantinya semua anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solihah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, keduanya saya ucapkan terima kasih kepada didik, para asatid ya, yang telah memberikan ilmunya kepada anak-anak kita. Semoga ilmu para ustadzah atau ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pesan, mohon maaf, mohon anak-anak ini dikawal pendidikan khususnya agamanya. Di era yang serba cepat ya, sekarang ini semuanya bisa diakses melalui internet ya, sedunia. Jadi bisa cepat sekali, dengan jari jemari kita bisa mengetahui informasi seluruh dunia. Tes. Dan ini harus kita imbangi
diberikan pendidikan agama yang cukup, sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua ngaku sebagai orang beriman, diperintah oleh Allah, qu anfusakum, jagalah, peliharalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, pasangan hidup dan anak turunmu, keluarga, naro, dari api neraka. Sekarang anak-anak banyak yang cerdas, mohon maaf ya. Kita akui kecerdasan anak sekarang dibandingkan zaman saya dulu ya. Tetapi dengan kecerdasan yang kalau tidak diimbangi dengan ilmu agama, banyak anak-anak yang enggak berakhlakul karimah, yang sopan santunnya nggak ngerti. Ya mohon maaf. Maka kita wajib memberikan pendidikan agama yang cukup dan contoh-contoh dalam kehidupan. Sekarang banyak anak-anak yang pinter, yang cerdas itu walaupun sudah tingkat SMP sanawiyah ataupun lebih tinggi lagi, itu kalau lewat di depan orang tua sudah nggak ngomong permisi, nyuwun sewu, lari begitu aja. Nggih napa nggih? Nggak nundukkan ya. Mestinya kalau kita mau mengajari dan memberikan contoh di rumah, ketika lewat orang yang lebih tua harus menunduk. Ini insya Allah anak-anak kita jadi anak-anak yang sopan, yang santun, yang berakhlak. Nah, dari pendidikan yang sangat dasar KBRA ini, tolong, saya tidak mengarahkan kemanapun panjenengan menyekolahkan, monggo, tapi jangan ditinggal pendidikan agamanya, ngajinya. Kalau di sini diajari ngaji dengan metode ummi, monggo di luar bisa metode-metode yang lain, tapi tetap anak kita ngaji, jangan sampai nggak bisa baca Al-Quran dengan baik. Begitu pula dibekali kemungkinan kalau itu ya dipondokkan akan lebih baik. Pondok sekarang itu banyak pondok modern, tidak salaf semuanya. Banyak pondok yang di dalamnya sudah didirikan pendidikan-pendidikan secara formal, mulai tingkat ya ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, bahkan sampai perguruan tinggi. Kalau tidak jauh di Bonsari ini ada pondok pesantren Alif Lam Mim, ada sanawiyahnya, ada aliyah, dan di sana juga ada program tahfidz Quran ya. Jadi kalau ada santri yang mau ya khatam juz berapa, itu biasanya untuk murojaah dengan teman-temannya, biasanya pinjam tempat di masjid sini ya. Hampir tiap tahun ya, Pondok Alif Lam itu pinjam tempat ke masjid ya, untuk mengawal hafalan santri-santrinya. Boleh di tempat-tempat yang lain. Dan bahkan saya beri contoh, sini ada wali murid ya, Pak Khairon ya, Pak Khairon ini ketua RT 4 RW 3, itu anaknya mulai sanawiyah, aliyah di Malang, dan di dalamnya ya ada pondoknya, ada penginapannya. Jadi di sana di samping di proses ilmu umumnya supaya pinter ya, agamanya juga diberikan di pondok itu ya. Jadi ini imbang, harus imbang antara pendidikan agama dan umum. Mohon maaf yang terakhir saya nyampaikan, sebab apa?
kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kullukum ra'in, kamu semua itu adalah pemimpin. Kita ini pemimpin diri sendiri, pemimpin keluarga, mungkin pemimpin masyarakat seperti Pak Khairon ini pemimpin di RT, ya, mungkin lebih tinggi lagi, ya. Itu semuanya adalah pemimpin. Seperti saya ini pemimpin di Yayasan Darul Hikmah karena sebagai ketua yayasan. Itu semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan kamu semua akan dimintai pertanggungjawaban kepada rakyat, pada orang-orang yang dipimpinnya. Nah, ini yang perlu kita sadari Bapak Ibu, ya. Jadi memang kita menyiapkan generasi tadi, generasi ya Islam, ya, yang benar-benar yang bisa menguasai nantinya kepemimpinan di negeri ini, supaya negara kita ini semakin baik, nggak semakin rusak. Kalau kita sekarang bisa melihatlah keadaan sekarang, ya, korupsi berjamaah dan tidak miliaran, triliunan. Ya, kalau zaman Orba itu masih miliar, sekarang triliunan itu loh. Uang 11 triliun ini dibuat apa saya gitu loh. Ya, kita nggak bisa membayangkan, ya. Korupsi 11 triliun dibuat apa? Hidup hanya sebentar, ya. Dan masih banyak korupsi-korupsi yang besar-besar di negara kita ini, ya. Nah, kita nyiapkan anak-anak kita ini bagaimana nantinya menjadi pemimpin-pemimpin negara yang benar-benar amanah, ya. Ya, enggak semuanya nggak ada yang ngerti sekarang, ya. Jadi mungkin kalau kita persiapkan sejak dini, bisa saja nantinya anak-anak kita itu menjadi pemimpin negara, apa di tingkat ya tinggi dari presiden mungkin bisa saja, ya, atau sampai ke bawah, ya, jadi lurah, jadi camat, semuanya nggak ada yang tahu, ya. Jadi ini yang harus kita siapkan Bapak Ibu, mohon maaf, supaya nanti kita di akhirat itu nggak dituntut anak kita enak-enak kita di surga karena salah pendidikannya, ya. Ini akhirnya kita dikeluarkan dari surga karena anak-anak kita di neraka, ya. Ketika anak-anak itu nggak patuh taat kepada Allah dalam hidupnya, akhirnya nanti dalam neraka mereka akan ngomong qalu ya wailitana inna ata'na sadatana wa kaburana wa adlulna sabila. Ya Allah, ya, alangkah enaknya andaikan saya patuh taat kepadamu ya Allah, tapi saya dulu, ya, itu patuh taat kepada pembesar pemimpin orang tua kami, tetapi mereka yang menyesatkan kami, fadluna sabila. Kami meremehkan sholat, melalaikan sholat, tapi hidup kami enak, ya. Sholat tidak diperhatikan, apalagi nanti kalau sudah dewasa punya pekerjaan, zakat tidak pernah, padahal hartanya sudah 1 nisab, ya. Ini mohon untuk jadi renungan kita, ya. Kalau sudah begitu mereka ngomong, ya, qalu atihim di'fam minal azab wal anhum la'nan kabira. Qalu ya Rabbana, wahai Tuhan kami, mereka ngomong, atihim, berikan kepada kedua orang tua kami, ya, 2 kali lipat dari siksa yang kau berikan kepada kami. Laknatlah mereka itu dengan laknat yang sebesar-besarnya. Ini tuntutan anak besok di akhirat, ya. Jadi ini yang perlu kita camkan, sehingga mohon maaf saya tidak sombong tapi tahadusum bin nikmah. Ketika bapak saya dulu, saya lulus SMP, ya, saya lulus SMP, saya mau masuk ke SMA Negeri 10. Awal-awalnya SMA Negeri 10 berdiri, ya, tahun 78, ya. 77-78. Saya mau ke Negeri 10, tidak boleh ya orang tua saya. Apa jawabannya? Saya khawatir tanggung jawab akhirat, ya, menyebutkan At-Tahrim ayat 6 tadi kepada saya. Saya tidak mau besok di akhirat dituntut oleh anak-anak saya. Ini
orang tua saya semacam itu, sehingga saya terus akhirnya sekolah di SMA Wahid Hasyim JPM sepanjang itu ya sampai lulus dan juga berkiru. Begitu pula masuk perguruan tingginya adalah ke IAIN. Ya, alhamdulillah ya, berarti apa yang diinginkan citakan orang tua berhasil ya. Semoga jariah orang tua kita yang mendidik anaknya ini diterima oleh Allah. Begitu pula jenengan kalau benar-benar perhatikan semacam itu, insya Allah anak-anaknya jadi anak yang soleh dan solihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Dan kalau selama ini kami dalam memberikan wadah pendidikan di KBRA Darul Hikmah ada kekurangannya, mohon maaf ya. Saran-saran dari panjenengan sangat saya tunggu untuk perbaikan-perbaikan KBRA Darul Hikmah. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.